2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fidela Ardelia berasal dari SMA Negeri 2 Magetan sebagai perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025 dengan mosi perdebatan Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu saya jelaskan definisi mosi ini secara presisi. Singularitas teknologi adalah kondisi hipotetis ketika kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia sehingga perkembangan dan dampaknya menjadi radikal sekaligus tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh manusia. Ensiklopedia Britannica menegaskan pada titik ini batas antara kemampuan manusia dan komputer bisa mengabur karena AI. Melampaui kita dalam berpikir dan mengambil keputusan. Gagasan ini awalnya dipopulerkan oleh ilmuwan komputer Fedor Fench. Atas dasar itu, posisi kami tegas, menolak kedatangan singularitas. Prinsip utama kami sederhana, teknologi harus tetap menjadi alat di bawah kendali manusia, bukan aktor otonom yang menentukan arah peradaban. Ketika prediksi dan kontrol hilang, maka otoritas moral dan politik manusia atas konsekuensi teknologi juga lenyap. Itulah inti keberatan kami. Sebagai analogi yang sudah kita rasakan hari ini, lihatlah media sosial teknologi yang jauh lebih sederhana dibanding skenario singularitas. Kantor Surgeon General Amerika Serikat merilis advis resmi bahwa remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari memiliki resiko 2 kali lipat mengalami masalah kesehatan mental seperti gejala depresi dan kecemasan. Survei yang sama menunjukkan rata-rata remaja menghabiskan 3,5 jam per hari di media sosial dan 46% remaja 13-17 tahun mengatakan media sosial membuat citra tubuh mereka menjadi lebih buruk. Ini bukan opini, ini adalah peringatan kesehatan masyarakat tingkat nasional. Saya sebagai pihak kontra, saya menentang adanya singularitas teknologi ini dan saya berpendapat bahwa dari data yang saya temukan, karena sifatnya yang tidak terkendali, konsekuensi dari singularitas tidak dapat diprediksi dan akan membentuk kembali peradaban secara fundamental, seperti yang digambarkan dalam fiksi ilmiah dan yang menjadi kekhawatiran dalam AI dapat mencapai tingkat kecerdasan di luar kendali. Demikian pula, hilangnya individualitas merupakan dampak potensial lain dari singularitas. Jika AI mampu melampaui kecerdasan manusia, suatu hari nanti ia mungkin akan menggantikan umat manusia, sehingga mengakibatkan masa depan di mana manusia tidak lagi menjadi spesies dominan di planet ini dan diperbudak oleh mesin. Singularitas teknologi ini ditandai dengan munculnya dan menjamurnya AI. Hal ini membuat kekhawatiran semakin dalam mengenai perpindahan pekerjaan, terutama tidak membahas kelebihan dan kekurangan AI. Seiring mesin dengan efisiensi dan kemampuan operasionalnya yang 24 jam non-stop, semakin banyak mengambil alih peran yang secara tradisional dipegang oleh manusia. Dari sini, saya sebagai tim oposisi menyatakan dengan jelas ancaman pengangguran semakin nyata. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, pergeseran dapat menimbulkan tantangan sosial yang meluas terkait etika AI. Hal ini mengakibatkan masyarakat bergulat dan pengangguran dan menanggung dampaknya. Oleh karena itu, saya sebagai pihak kontra dengan sangat tidak setuju. Menurut ilmuwan Christian, faktanya, tidak ada peristiwa di alam. Peristiwa hanyalah konsep kita tentang perubahan. Momen peristiwa adalah gagasan ideal, sama seperti gagasan geometris tentang suatu titik. Kita selalu harus memberikan definisi tentang apa yang kita anggap sebagai peristiwa pada interval waktu ini. Misalnya, kemunculan Homo sapiens dan awal evolusi sosialnya hanya dapat dipahami sebagai peristiwa dalam proses berskala lebih besar. Misalnya dalam perspektif sejarah besar. Dengan demikian, singularitas merupakan metafora untuk munculnya suatu proses yang sifatnya baru atau transisi dari satu proses ke proses lainnya. Sebagai penutup, saya menegaskan bahwa menolak kedatangan singularitas teknologi adalah langkah yang paling tepat demi menghindari dampak negatif yang lebih besar. Sekian, terima kasih.